Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya teman-teman, di video saya kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya dari mata kuliah pengoperasian data terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Rizal Balik dengan NIM 211200187 dari kelas D dari program studi Teknik Informatika 101 Stikom Pondok Kupang. Di sini saya mempunyai 5 soal yang akan saya bahas kali ini. Untuk soal yang pertama di sini berkaitan dengan program sederhana menggunakan MPI send dan MPI reset, di mana dia membutuhkan MPI untuk mengirim dan dia menerima juga MPI tersebut. Di sini untuk baris programnya, yang pertama tentu saja kita menggunakan include studio.h ini untuk kita mendeklarasikan fungsi-fungsi input dan output seperti print dan lain sebagainya. Dan juga tentu saja kita memerlukan include MPI untuk kita memanggil fungsi yang ada di dalam MPI tersebut. Int main merupakan baris dalam programnya. Int rank kita mendeklarasikan variabel myRank yang akan kita hitung pada prosesor tersebut. MPI status kita mengetahui tentang statusnya double L varchar 100. Ini kita mendeklarasikan bahwa variabel A itu kita akan mendeklarasikan array A itu kita akan menyimpan 100 elemen di dalamnya, yang dimana kita ikuti dengan MPI int untuk sebagai inputannya. Seperti biasa kita menggunakan MPI command rank, dan juga kita menggunakan kondisi if else ya teman-teman untuk memenuhi program tersebut. Jika programnya sudah terpenuhi dengan jumlah rank atau MPI yang di-send dari depan tadi, maka program tersebut akan dikirim essence, akan diterima pada MPI reserve ini, dan dia akan berkelanjutan pada MPI finalisasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan lingkungan MPI tersebut. Dan juga kita akan menggunakan return 0 ini untuk mengembalikan main untuk menunjukkan bahwa program telah sukses, telah berhasil dengan sukses. Ya, ini adalah hasil input dan output pertama pada soal yang pertama yang berkaitan dengan MPI send dan MPI resense-nya. Jadi dia mengirim MPI dan juga dia menerima MPI-nya. Ya. Yang berikut kita masuk pada soal yang kedua di sini. Soal yang kedua berkaitan dengan kita membedakan point-to-point communication antara explicit centration dan implicit centration. Kita akan jelaskan per barisnya. Di sini yang pertama saya perkenalkan dulu, ini bedanya hanya pada untuk explicit centration dia menggunakan MPI barrier, yang dimana untuk outputnya itu dia akan lebih teratur daripada MPI yang hanya menggunakan send dan resizer, yaitu perbedaannya terletak pada situ ya teman-teman untuk soal yang kedua ini, karena dia disuruh minta untuk bagaimana kita membedakan antara explicit sense chroning dan implicit sense chroning. Jadi eksplisitnya itu dia menggunakan MPI barrier sehingga outputnya itu akan terstruktur. Dia akan menampilkan output dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan berurutan. Kalau dia menggunakan implisit, dia tidak akan berurutan. Prosesor mana yang selesai dihitung, maka dia akan menerima prosesor itu duluan pada MPI research-nya. Jadi untuk inclusive ini dia menggunakan send and receive. Jadi dia mengirim MPI yang sudah dihitung dan dia menerima MPI yang telah dihitung. Jadi hasilnya tidak berurutan. Mau prosesor berapapun saja dia akan menerima. Kalau yang pada yang kedua implicit. Kalau yang pertama itu dia akan menerima secara berurutan karena dia masih menggunakan fungsi MPI barrier atau dia akan berurutan. Untuk include dan beberapa baris programnya itu hampir sama seperti baris program yang kita gunakan pada umumnya. Yang pertama pakai studio.h, kita memanggil fungsi input dan outputnya. Tentu saja kita harus menggunakan MPI barrier. Untuk susunannya dia masih sama ya teman-teman. Tapi di sini pada baris program yang ke-9 dia memanggil MPI barrier. Fungsinya digunakan untuk mensinkronisasi semua proses dalam komunikator MPI command word setiap pengumuman sehingga proses telah mencapai titik sebelumnya dan melanjutkan eksekusi. Jadi dia eksekusinya satu demi satu demi satu dan demi satu. Ya, begitu pula dengan ini sinkronisasi di mana dia mengerjakan pakai set and resize. Jadi di baris program yang
9 itu kan 9 tadi di atas dia pakai MPI barrier. Kalau yang di sini dia pakai resize. Jadi dia menerima apa yang telah dikirim dari depan. Jadi dia menampilkan sesuai dengan yang dikirim. Jadi dia tidak berurutan. Itu pada soal nomor 2. Berikut adalah outputnya. Untuk outputnya di sini kita lihat pada untuk yang pertama ini program Hello World dengan explicit itu dia berurutan ya teman-teman seperti ini. Dia berurutan hello rank, I'm rank dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang ini apa? Untuk yang ini implicit synchronization itu dia tidak berurutan, dia menangkap inputan yang telah dia kerjakan. Jadi contohnya saja di sini kita menggunakan 4 core, 4 prosesor, kita hitung berdasarkan 4 prosesor ini dia menyelesaikan prosesor yang rank pertama, habis itu dia menyelesaikan rank yang ketiga. Habis itu baru dia menyelesaikan yang ke 0, baru dia ke 1. Jadi bukan 0, 1, 2, 3, 4, melainkan 1, 3, 0, 2. Dia tidak berurutan. Jadi bedanya di situ ya teman-teman. Yang satunya menggunakan MPI barrier agar dia teratur, yang satunya tidak menggunakan, malahan menggunakan send and resizer. Jadi dia mengirim dan menerima inputan yang telah selesai dibuat. Yang berikut kita masuk pada program yang ketiga adalah kita membuat tentang collective communication. Ya, program yang ketiga juga masih sama on-rank seperti baris program yang sebelumnya pakai include studio.h, include MPI, tapi di sini kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan prosesor in-rank seperti biasa, tetapi di sini kita menetapkan bahwa nilainya adalah routing untuk rank 7. Jadi rootnya itu kita menetapkan nilainya ada di 7 sebagai nilai rank untuk mengumpulkan hasil produksinya, yang dimana itu untuk root itu sendiri akan kita masuk dalam nilai rank yang dimana kita mulai dari 1 dan akan kita tambahkan sebagai nilai tetapnya. Ini adalah MPI dan kita juga menggunakan MPI barrier. Ya. Ini untuk soal yang nomor 3. Ya, dan ini adalah outputnya. Kita masuk pada soal yang nomor 4. Untuk buatlah program sederhana tentang sample deadlock dan jelaskan baris script yang digunakan ditampilkan. Jadi yang pertama di sini kita masih menggunakan susunan baris program seperti pada umumnya. Yang pertama ada studio.h, MPI memanggil fungsi MPI, in rank kita mendeklarasikan file ranknya. Dan juga di sini ada in source, result, and routing. Routingnya kita menggunakan with 10 prosesor. Jadi kita mendeklarasikan source menyimpan nilai yang akan di reduce, result untuk menyimpan redux untuk routing. Jadi dia akan menyimpan akan menjadi root dalam operasi reduksi. MPI init, MPI column sama seperti biasa dia routing dari yang ke-7 untuk mencapai nilai hasilnya. Ya, ini untuk mendeklarasikannya sebagai biasa dari return 014 dia mengembalikan ke sistem bahwa programnya telah berakhir dan sukses. Ini adalah outputnya. Prosesor 1, prosesor 7, ada prosesor dan prosesor berikutnya. Ya. Yang kita masuk pada soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Jadi, topologi Cartesian adalah salah satu bentuk topologi virtual yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan MPI atau yang kita kenal dengan Message Passing Interface untuk mengorganisir komunikasi antar proses. Dalam topologi ini, proses-proses ditandai dalam bentuk grid atau array multimedia yang mencerminkan struktur geometris tertentu. Setiap proses memiliki koordinat untuk dalam grid tersebut. Pada dasarnya, topologi Green's ini memberikan cara mengorganisir proses-proses berbentuk grid dimensi, di mana n adalah jumlah dimensinya. Setiap dimensi dapat memiliki ukuran tertentu dan dapat mengimplementasikan suatu dimensi ruang dalam aplikasi paralel. Sebagaimana contohnya sebuah grid 2 dimensi dapat mempresentasikan matriks dan sebuah grid 3 dimensi dapat mempresentasikan ruang 3 dimensinya. Untuk beberapa fungsi digunakan untuk mengolah topologi MPI. Topologi Cartesian dalam MPI. Jadi ada MPI chart grades dan juga ada MPI card rank yang biasa kita pakai, MPI card quotes, MPI card shift.
Untuk fungsinya di sini untuk mengembalikan proses dalam topologi garis berdasarkan koordinatnya. Ini adalah baris programnya yang akan kita panggil nanti pada saat perkenalan in my rank. Yang berikut ada fungsi card rows, ini fungsinya mengembalikan koordinasi dalam berdasarkan peringkatnya, ini pada koordinatnya, ini kita berdasarkan peringkatnya. Dan juga di sini ada MPI card fungsi untuk memberikan informasi tergantung pergeseran peringkat yang terjadi di dalam suatu dimensi tertentu. Jadi dia berpindah dari dimensi mana ke dimensi mana, maka dia menggunakan chart and sear. Kalau dia berdasarkan koordinatnya, berarti kita menggunakan MPI card rank. Kalau kita berdasarkan peringkatnya, maka kita menggunakan card course. Kalau kita berpindah dimensi, kita menggunakan card shift. Itu adalah topologi dapat mempermudah implementasi algoritma paralel yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi antar proses yang memiliki hubungan geometris tertentu. Hal ini memberikan model yang lebih intuitif dan efisiensi dalam beberapa kasus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya jabarkan dalam video penjelasan saya mengenai hasil pengerjaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman data terdistribusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.